Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap belasan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Dalam aksi tawuran tersebut, seorang remaja tewas. Pembelajaran tatap muka kembali digelar karena kabut asap mulai menipis di kota Palembang. Jelang pemilu 2024, Polrestabes Palembang gelar simulasi yang seolah-olah terjadi tindakan anarkis. Kita ke informasi yang pertama, polisi menangkap belasan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang pada hari Sabtu. Dalam aksi tawuran tersebut, seorang remaja tewas terkena bacokan senjata tajam. Polisi menetapkan 5 pelaku dan menyita senjata tajam. Isak tangis para remaja ini pecah saat mereka dipertemukan dengan orang tuanya di kantor polisi. Para remaja ini terlibat aksi tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang pada Sabtu lalu. Dalam aksi tawuran tersebut, 2 orang menderita luka berat dan 1 orang tewas berinisial AN karena terkena sabetan senjata tajam. Polisi menetapkan 5 orang pelaku dan 2 diantaranya pelaku yang menyebabkan 1 remaja tewas. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang dipergunakan saat tawuran. Aksi tawuran ini bermula dari saling tantang melalui media sosial. Dan 12 nanti dalam pembinaan daripada lembaga sosial yang ada. Dari 5 orang tersangka ini, kita sudah mencoba mengerucut 2 orang sebagai pelaku peristiwa pidana yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 luka berat. Atas perbuatannya pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara, sementara 12 remaja lainnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palembang untuk dilakukan pembinaan. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menangkap 5 orang pengedar narkoba di Kota Palembang. Polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,5 kg. Diduga jaringan ini dikendalikan oleh seorang narapidana. Polisi menangkap 5 orang pengedar narkoba, 3 diantaranya ditangkap di kawasan Sidoing Lautan, Lorong Ceklata, Gandus, Palembang. Penangkapan ketiga pelaku sempat menuai protes dari pihak keluarga. Ketiga pelaku masing-masing berinisial DN, FH, dan JA. Polisi juga menangkap kedua pelaku lainnya, yaitu seorang perempuan berinisial AD dan M. Dari kelima pelaku pengedar narkoba ini, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,5 kg. Berdasarkan keterangan polisi, jaringan pengedar narkoba ini dikendalikan oleh seorang napi di salah satu lapas Sumatera Selatan. Dari penangkapan pelaku pengedar narkoba tersebut telah melakukan penyitaan kurang lebih 6,5 kg sabu yang ada. Jaringan lapas yang saat ini masih ikut menggerakkan daripada peredaran narkoba yang ada di Kota Palembang. Polisi akan terus menyelidiki jaringan pengedar narkoba, termasuk memeriksa napi yang menggerakkan bisnis narkoba dari dalam lapas. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 pengendara mobil mewah terlibat balapan liar di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang. Keduanya beradu kecepatan di jalan umum sehingga mengganggu para pengguna jalan yang lain. Polisi langsung menindak para pengendara dan memberikan sanksi tilang. Dua mobil mewah melakukan aksi balap liar di Jalan Kolonel Haji Burlian, Sukarami, Kota Palembang. Kedua mobil mewah ini beradu kecepatan di jalan umum sehingga mengganggu para pengguna jalan. Polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang langsung menindak kedua pengendara dengan memberikan sanksi tilang. Serta mobil mewah yang dipakai keduanya turut diamankan polisi ke Satlantas Polrestabes Palembang.
Aksi balap liar yang dilakukan oleh Muhammad Tri dan Ahmad Fikri telah melakukan pelanggaran melebihi kecepatan di jalan umum. Dari Satlantas Polrestabes Palembang mengamankan 2 jenis kendaraan, 1 sedan Ferrari berwarna merah dan juga 1 mobil Mitsubishi Pajero yang viral di media sosial melaksanakan kegiatan melebihi batas kecepatan di Jalan Burlian sekira pukul 22.00 pada hari Jumat malam. Alhamdulillah berhasil kami amankan dan kami beri tindakan tilang dengan pasal 287 dan juga 297. Berdasarkan pemeriksaan polisi, salah satu pengemudi mobil mewah tersebut bukanlah pemilik kendaraan. Kedua mobil mewah tersebut baru dapat diambil kembali usai pemiliknya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah sekolah di Kota Palembang kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada hari Selasa. Kebijakan ini diambil seiring mulai menipisnya kabut asap di Kota Palembang. Meski demikian, jadwal masuk sekolah diundur serta memangkas jam belajar di kelas. Sejumlah sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada Selasa pagi, setelah sebelumnya pembelajaran dilakukan secara daring. Langkah ini diambil Dinas Pendidikan Kota Palembang seiring mulai menipisnya kabut asap di Kota Palembang. Salah satu sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka adalah Sekolah Dasar Negeri 78 Palembang. Pada pembelajaran tatap muka kali ini, siswa wajib menggunakan masker saat berada di ruangan dan meniadakan upacara serta olahraga. Selain itu, jadwal masuk sekolah diundur dari pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk proses belajar mengajar dipangkas 10 menit setiap pergantian jam pelajaran. Perkembangan sekolah mengizinkan anak-anak untuk belajar kembali di sekolah karena cuaca mulai membaik. Kemudian memang sudah ada instruksi bahwa anak-anak diperkenankan untuk belajar kembali di sekolah. Selama belajar tatap muka, siswa menggunakan masker atau tidak, Bu? Selama belajar di kelas, anak tidak diwajibkan untuk di dalam kelas, tapi ketika anak-anak berada di luar kelas, mereka harus diwajibkan memakai masker. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang memberlakukan pembelajaran daring kepada siswa SD dan SMP di Kota Palembang selama 13 hari. Langkah ini diambil karena buruknya kualitas udara di Kota Palembang akibat asap yang berasal dari pembakaran lahan di Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.